Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Manan Siregar. Kali ini kita akan membahas mengenai berdirinya Khalifahan Dinasti Abbasiyah. Jadi Khalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah adalah khalifahan kedua Islam yang berpusat di Baghdad, sekarang ibu kota Irak. Khalifah ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat peradaban atau pengetahuan dunia. Abbasiyah dirujuk pada keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib tahun 566 sampai 652 Masehi. Oleh karena itu mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim. Awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berhasil menaklukkan dinasti Umayyah dan keturunan Al-Abbas menjadi pendiri dinasti Abbasiyah, yaitu Abdullah Al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Kelompok Abbasiyah merasa lebih layak memegang tonggak kekuasaan daripada Bani Umayyah karena berasal dari Bani Hashim yang lebih dekat dari keturunan dengan Nabi Muhammad. Pada awalnya, kekhalifahan Abbasiyah menggunakan Kufah sebagai pusat pemerintahan dengan Abu Saffah tahun 750 sampai 754 Masehi. Khalifah penggantinya Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 754 sampai 775 Masehi memindahkan pusat pemerintahannya ke Baghdad. Masa Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode sehubungan dengan corak pemerintahan, sedangkan menurut asal-usul penguasa selama 508 tahun, Daulah Abbasiyah mengalami 3 kali pergantian penguasa, yaitu dari Bani Abbas dari tahun 700 sampai 932 Masehi. Ada Khalifah Abu Abbas As-Saffah yang pertama, dan khalifah yang terakhir itu ada Khalifah Al-Mutawakkil. Masuk ke Bani Buwayhi tahun 932 sampai 1075 Masehi dengan khalifah pertama yaitu Khalifah Al-Kahir. Khalifah Al-Kahir 932 sampai 934. Lalu khalifah terakhirnya Khalifah Al-Mufi 946 sampai 974. Baru Bani Salju ada Khalifah Al-Muqtadi sampai khalifah terakhirnya Khalifah Al-Mustasir. Periodisasi dalam dinasti Abbasiyah itu ada 5, yaitu periode pertama diawali dengan pemerintahan tangan besi yang didirikan oleh Abu Al-Abbas. Di awal ini, dinasti Abbasiyah masih menekankan pada kebijakan perluasan daerah. Kalau dasar-dasar Daulah Abbasiyah diletakkan oleh Abu Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far Al-Mansur, maka puncak keemasan dinasti ini berada pada 7 khalifah sesudahnya. Sejak masa Khalifah Al-Mahdi 775 sampai 785 Masehi hingga Khalifah Al-Wasik 842 sampai 847 Masehi. Zaman keemasan telah dimulai pada pemerintahan pengganti Khalifah Al-Ja'far dan mencapai puncaknya di masa pemerintahan Harun al-Rashid. Periode kedua tahun 847 sampai 945 Masehi, di mana Khalifah Al-Mutawakkil merupakan awal dari periode ini adalah khalifah yang lemah. Pemberontakan masih bermunculan dalam periode ini, seperti pemberontakan Zhang di dataran rendah Irak dan Karamitah di pusat Bahrain. Faktor-faktor penting yang menyebabkan kemunduran Bani Abbas pada periode ini adalah: pertama, luasnya wilayah kekuasaan yang harus dikendalikan sementara komunikasi sangat lambat. Yang kedua, profesionalisasi tentara yang tergantung kepada mereka yang sangat tinggi. Ketiga, kesulitan keuangan karena beban pembiayaan tentara sangat berat. Periode ketiga tahun 945 sampai 1055 Masehi. Posisi Daulah Abbasiyah berada di kekuasaan Bani Buwayhi merupakan ciri utama periode ini.
di mana keadaan khalifah lebih buruk ketimbang masa sebelumnya karena Bani Buwaihi menganut aliran Syiah. Akibatnya kedudukan khalifah tidak lebih sebagai pegawai yang diperintah dan diberi gaji. Sementara Khalifah Bani Buwaihi ini membagi kekuasaan pada 3. Ali menguasai bagian selatan Persia, Hasan menguasai wilayah bagian utara, dan Ahmad menguasai wilayah Al-Ahwas, Wasit, dan Baghdad. Jadi Baghdad pada periode ini tidak dijadikan sebagai pusat pemerintahan, jadi dipindahkan ke Shiraz. Periode keempat pada tahun 1055 sampai 1199 Masehi. Periode keempat ini ditandai kekuasaan Bani Saljuk dalam Daulah Abbasiyah. Kehadirannya di atas undangan untuk melumpuhkan kekuatan Bani Buwaihi di Baghdad. Keadaan khalifah memang sudah membaik pada masa ini. Paling tidak kewibawaan bidang agama sudah kembali. Periode kelima tahun 1000. Periode kelima itu ada tahun 1199 Masehi sampai 1258, di mana telah terjadi perubahan besar-besaran periode ini. Periode ini Khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan suatu dinasti tertentu. Mereka merdeka dan berkuasa tapi hanya di Baghdad dan sekitarnya. Daerah dinasti Abbasiyah pun sudah mulai menyempit, yang menunjukkan kelemahan politiknya. Masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Khalifah di Baghdad yang didirikan oleh Safar dan Mansur pernah mengalami masa kejayaan, yaitu ada faktor-faktor penyebabnya. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang telah lebih dulu mengalami perkembangan ilmu pengetahuan. Yaitu pengaruh Persia sebagaimana sudah disebutkan sangat kuat di bidang pemerintahan. Di samping itu, bangsa Persia banyak berjasa dalam perkembangan ilmu, filsafat, dan sastra. Pengaruh India terlihat dalam bidang kedokteran, ilmu matematika, dan astronomi. Sedangkan pengaruh Yunani masuk melalui terjemahan-terjemahan dalam bidang ilmu, terutama filsafat. Adanya gerakan terjemahan yang berlangsung dalam 3 fase. Fase pertama itu masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun Ar-Rasyid. Pada masa ini yang banyak diterjemahkan adalah karya-karya dalam bidang astronomi dan mantik. Fase kedua itu berlangsung mulai masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga itu berlangsung sejak tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan itu semakin luas. Kemunduran dinasti Abbasiyah. Ada faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah. Ada faktor internal, yaitu kemewahan hidup di kalangan penguasa, melebihkan bangsa asing dari bangsa barat, angkara murka terhadap Bani Umayyah dan Awaliyin, yaitu perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah, pengaruh bid'ah dan filsafat, konflik keagamaan antara Syiah dengan Islam atau aliran sesat dengan agama Islam yang sebetulnya, yaitu luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah, itu ketergantungan kepercayaan khalifah kepada wazir-wazirnya yang sangat tinggi. Jadi khalifah itu sangat percaya sama wazir-wazirnya, sehingga wazirnya menyelewengkan kepercayaan dari khalifah tersebut. Baru faktor dari luar atau eksternal, ada tuh banyaknya pemberontakan seperti daerah-daerah yang ingin melepaskan diri dari dinasti Abbasiyah untuk dominasi bangsa Persia dalam pemerintahan. Jadi banyak bangsa Persia yang diletakkan jabatan-jabatan penting sehingga bangsa Arab cemburu, merasa iri gitu. Jadi sering terjadilah konflik. Baru masuk kehancuran Bani Abbasiyah itu ada faktor dari dalam, lemahnya semangat patriotisme negara, hilangnya sifat amanah, tidak percaya pada kekuatan sendiri, fanatik mazhab dan keagamaan, kemerosotan ekonomi dan politik,
Dan faktor dari luarnya itu disintegrasi. Perang salib itu terjadi pada 1095 Masehi saat Paus Urbanus II berseru pada umat Kristen di Eropa untuk melakukan perang suci untuk memperoleh kembali kekuasaan berjarah di Baitul Maqdis. Walaupun Islam berhasil mempertahankan daerah-daerah dari tentara salib, namun kerugian mereka banyak sekali karena peperangan itu terjadi di wilayahnya. Kerugian kerajaan ini mengakibatkan kekuatan politik bangsa menjadi lemah. Waktu serangan bangsa Mongol dan jatuhnya Baghdad. Jadi pada tahun 565 Hijriah atau 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang tiba di salah satu pintu Baghdad. Khalifah Al-Musta'sim, penguasa terakhir Bani Abbas di Baghdad 1243 sampai 1258, betul-betul tidak berdaya dan tidak mampu membendung serangan dari bangsa Mongol. Demikianlah penjelasan mengenai dinasti Abbasiyah. Lebih kurang dari saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.